Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Fahrudin Irwan dengan NIM 1305220076. Saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah keamanan data dengan judul keamanan sistem pada platform MySQL. Eh, ini merupakan instruksi-instruksi yang harus ada pada video ini. Langsung saja ke langkah-langkahnya, yaitu saya pertama-tama akan merubah port default menjadi port yang saya inginkan. Pertama-tama, saya juga menggunakan XAMPP dan MySQL Workbench. Untuk melaksanakan langkah ini, saya akan masuk dulu ke XAMPP-nya, kemudian masuk ke config dan merubah default dari port ini yang awalnya 3306 menjadi 3313. Selanjutnya kita save, kemudian kita jalankan XAMPP-nya, dan bisa dilihat port yang awalnya default berubah menjadi 3313. Fungsi dari merubah port default ini adalah untuk meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan port standar dari potensi serangan. Lanjut ke langkah kedua, yaitu membuat MySQL connection-nya terlebih dahulu. Saya masukkan namanya misalnya tugas week 9 dengan port yang tadi kita sudah buat. Kita coba tes connection-nya. Bisa dilihat di sini koneksinya sukses dengan port 3313. Kemudian kita klik OK, lalu masuk ke koneksi yang kita sudah buat. Langkah selanjutnya saya akan membuat user dan menggrant hak aksesnya. Saya sudah membuat template-nya di sini supaya nggak lama nantinya. Setelah itu kita akan mengeksekusi ini, sintaks ini. Kita coba jalankan dan bisa dilihat bahwa semuanya sudah terjalankan. Fungsi dari langkah ini adalah untuk membuat user baru dan menetapkan hak akses sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah use authentication plugins. Saya akan mengcopy ini sintaksnya, ke paste ke sini dan coba kita jalankan. Di sini nggak bisa tereksekusi karena versi MariaDB yang saya gunakan tidak memadai untuk mengeksekusi sintaks di atas. Dan versi yang saya gunakan adalah 10.4.32. Jadi sintaks ini nggak ada di MariaDB 10.4.32. Kalau misalnya ini tereksekusi, fungsi dari sintaks ini adalah untuk menggunakan plugin autentikasi dan memastikan password disimpan dengan metode yang lebih aman. Selanjutnya kita masuk ke langkah checking account privilege dengan menggunakan sintaks ini. Lalu kita coba jalankan dan bisa dilihat bahwa kita meng-create user ini dengan privilege seperti berikut. Privilege-nya tuh semua privilege pada akun user ini. Selanjutnya langkah kelima gitu. Langkah selanjutnya, fungsi dari langkah checking account privilege ini adalah untuk memeriksa hak akses dan memastikan apakah izin sudah sesuai atau tidak. Langkah selanjutnya adalah revoking account privilege. Kita bisa copy aja sintaksnya, lalu kita jalankan. Udah sukses juga di sini. Fungsi dari sintaks ini adalah untuk menghapus hak akses pengguna jika tidak diperlukan lagi. Untuk ngeceknya, misalnya kita cek yang revoke
admin ini si Mimin ini ya, dari nge-revoke dia hak akses reloadnya. Kita coba copy di sini, kita coba cek, kita run. Nah, bisa dilihat di sini bahwa admin Mimin ini udah nggak bisa, udah nge-revoke si reload ini nih. Si reload ini yang asalnya ada kan di sini, dia nge-grant, tapi dia kemudian di revoke dan proses itu berjalan. Jadi si Mimin ini nggak bisa menggunakan hak akses reload lagi. Langkah selanjutnya adalah langkah terakhir itu kita meng-create role. Lalu kita bisa copy ini, lalu kita jalankan. Oke, udah jalan semua, ke create semua. Dan fungsi dari langkah terakhir ini adalah untuk membuat role supaya pengelolaan akses secara lebih terorganisasi gitu. Setelah itu udah sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.